Kemarin kita sudah masuk ke sebentar, saya ini kan penguat parameter hibrid common emitter ya. Dan contohnya kemarin ya, contoh soal ya. Kita sudah bahas, sekarang kita akan coba sebelum masuk ke parameter berikutnya ya, ini rumus. Jadi datanya itu kemarin adalah datanya range ya, tertentu, bukan nilai satu nilai ya. Seperti HIE itu dari 1 kilo sampai dia 10 kilo. HFE-nya karena dalam 10 paket 4 dia akan terpengaruh. Cuman HFE juga besar dari 100 sampai 400, contohnya untuk konsistor 2N3904. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh perubahan suhu dan perubahan arus IC. Ini jika arus IC-nya, dia datanya di 1 miliampere ya DC ya. Ini dia kira 5 tadi ya. Arus IC-nya lebih kecil dia akan turun, arus IC-nya lebih besar dia akan naik untuk HIE-nya ya. Berarti impedansi inputnya ya naik. Turun terhadap suhu, terhadap arus IC. Semakin besar arus IC dia akan lebih kecil, semakin kecil arus IC dia akan naik ya, kebalikannya dia ya, terhadap arus IC. Kemudian terhadap ini HRE-nya juga sama penguatannya ya. Arus IC ini dia satu, tapi di sini dia parabolik ya. Ke kirinya dia tidak linear, naik terus ya, lebih kecil jika IC-nya lebih kecil. Kemudian kalau IC-nya lebih naik, dia mentoknya kira 2 sampai 3 inilah ya, mili. Kemudian setelah itu dia naik, dia akan naik juga. Jadi dia ada parabolik ya. Turun dia akan naik, makin besar sempat dia turun dulu gitu ya, karena dia di sini ya 1, kemudian dia akan naik lagi. Sehingga datanya nanti hasil penguatan kita, jika kita buat umpamanya kalian ada 7 orang umpamanya, itu 7-7-nya bisa berbeda, bisa sama gitu ya. Ini juga HRE yang kecil ya, ini yang besar ini dia pengaruhnya. Ini HRE ya, HRE. Ini HFE, ini yang besar. Nah, ini dia kan 100 sampai 400 tadi ya. Ini dia REC akan menaikkan. Kemarin di dasar logika ada kita pelajari bahwa perubahan arus akan mempengaruhi arus isi. Beta DC akan naik, ya. Makanya ya diatur arus isi ini itu dengan umpan balik. Nanti akan ada juga umpan balik di sini gitu ya. Itu yang DC-nya ya. Tahanan emiternya kita bisa kita atur. Kemudian yang terakhirnya AOE juga terhadap RCC ya. Dia terhadap ini mirip parabolik juga, cuman dia lebih linearnya ada ya. Makin turun dia harusnya ikut turun, makin besar ikut naik. Kalau parabolik kan tidak. Nah, ini naik terus. Turun sama ya. Nah, untuk kemarin nanti akan kita cari ini untuk parameter hibrid tapi ya. Nah, ini parameter hibrid nanti untuk minggu depan. RE itu cara cepatnya ini tadi dia cukup mendekati gitu ya. Adalah HIE berarti ini adalah impedansi input ya, dibagi dengan HFE atau penguatan arus. Nah, cuman masalahnya kan ini range ya. Ini dari 1 sampai sekian, ini dari 100 sampai 400 gitu ya. Jadi kalau ini yang sama, paling bawah kita atur dengan paling bawah. Ini dia akan mendekati. RE aksen namanya adalah tahanan dalam transistor. Nanti ini dipergunakan untuk parameter P ya, parameter hibrid nggak dipakai. Nanti parameter P akan dipakai. Ini contohnya untuk cara cepat ya, kira-kira kita memperkirakan secara cepat ini. Contohnya jika yang data di atas ya, HIE-nya 3,5 kilo, ini ya, di atas tadi salah satu data. Nah, ini ya.
Kemudian HFE-nya atau penguatan arusnya adalah 120, yang data aslinya adalah 100 sampai 400 gitu ya. Berapa pada saat standarnya ya, arus isi 1 megawatt, berapa besar RE AC atau tahanan dalam emiter AC ini ya, tahanan dalam emiter AC. RE AC-nya tapi dalam transistor. Nanti ada juga RE kecil, itu adalah R paralel seperti RR kecil kemarin ya, sama RS kecil. RE kecil ada aksennya itu di dalam transistor. Kalau tidak ada aksen, dia adalah emiter paralel dengan beban. Kolektor paralel dengan beban. RS nanti dia adalah input yang paralel. Ini 3,5 kilo dibagi 120 dapat 2,5. Ini kalau kita cari ya nilai yang menggunakan, nanti ada perhitungan mencarinya ya. Dia juga rank sebenarnya ya. VBE-nya rank. DC-nya ya, tegangan DC-nya. Dapat 25 kan nggak jauh beda ya. Katakanlah 4/25. Kali 4, 116% ya, cukup besar. Biasanya ya kalau di bawah 10% ke bawah tuh boleh diabaikan. Ini kan 16%. 16% lebih lah ya. Kalau 5, 25%, 20%. Ini 16% lebih. 16,8 lah ya, 17. Selisihnya ya, dari juga. Nah, yang didapat nanti ini. Kalau cepat ini, berarti kita kalau menghitungnya kita nih lebih besar daripada cara cepatnya, berarti kita salah hitung. Nah, itu dia nanti ya. Ini gunanya untuk cek. Nanti ada juga yang seperti kita ideal ya, udah kemarin dia nanti juga untuk melihat impedansi output nanti secara cepatnya juga ya. Nanti baru kita hitung detailnya. Jadi kita kalau detailnya kita melebihi dari yang ideal itu berarti dia salah idealnya. Ini cara cepatnya. Nah, ini masih yang rangkaian kedua, kita ada 3 rangkaian ya. Common collector, emitter kemarin, sekarang common collector. Di mana di common collector data hibridnya ini tidak semuanya sama dengan common emitter. 2 yang sama cuma. Impedansi input dan impedansi output atau impedansi output ya, karena dalam simak impedansi output. Impedansi R ini seper R. Kemudian HRE-nya atau HFE-nya penguatan tegangan dan penguatan arusnya berbeda, harus dihitung. Nah, hitungnya nggak terlalu susah kalau untuk common collector. Common basis nanti semuanya tidak ada yang sama. Ya. Jadi nanti tidak data common emitter harus kita ubah dulu untuk penguat arus dan penguatan tegangan. Ya. Nah, kemarin dia AI-nya HFE dibagi dengan 1 tambah HOE dikali RL, yang kita cari hanya RL. Sekarang dia HFC-nya, RL-nya tetap ya. Cuma nanti dia paralelnya berbeda. Kalau kemarin kolektor emitter ya, kalau sini tidak ada kolektornya. Jadi dengan emitternya nanti paralel. RL yang kecil ini tergantung dari common-nya. Kalau common emitter dia adalah kolektor paralel tahanan beban. Kalau nanti common kolektor dia kebalikannya emitter paralel dengan tahanan beban. Kalau dia emitter malah kolektor dengan beban. Kalau kolektor malah emitter dengan beban. Ini kebalikannya ya. Nah, ini yang berbeda. Ini juga berbeda. Yang sama hanya O dengan I ya. Nah, FC berbeda, ini sama. Kemudian penguatan tegangannya kemarin HFC, sekarang dia menjadi min HFC. Berbeda ya, besarnya juga berbeda. Ini juga berbeda datangnya. Walaupun rumusnya sama, ini RL. Beda. Ini HFC dengan HFE berbeda. Tapi HOC dengan HOE sama. HIE dengan HIC sama. Jadi HIC berarti sama ya dengan HIE. HIE ini sama, HOC-nya juga sama. HRC-nya berbeda lagi. Ini yang berbeda. Ini RL juga mencarinya berbeda karena dia tahanan kolektor. Kalau kemarin dia karena tahanan emitter. Yang ketiga, impedansi input yang berbeda sama ini HRC. Pokoknya E-nya diganti dengan C, tetapi tidak semua parameternya sama. Kalau HIC sama dengan HIE. HOE sama dengan HOC. Tapi HRC berbeda. Nanti gimana ada perhitungannya nanti, konversinya. HFC beda. RL, walaupun rumusnya sama, dapatnya juga berbeda. Karena ini paralel antara emitter DC dengan tahanan beban atau RL. Besar ya, ini sama. Nah ini dia impedansi output yang menggunakan RS kalian. Sedang RS-nya sama. Nah ya, karena RS-nya sama. HIC sama. Ada sama nanti ininya dapatnya nanti ya, ininya cuman sedangkan HIC sama HOC sama, berbeda ini dua.
Tuh dia. Nah, sekarang umpamanya kita ambil ini untuk konversinya. Ini sama nggak perlu dikonversi ya. HIC sama dengan IE. Kalau di 3,5, 3,5, 1 kilo, 1 kilo. AOC kalau 8 mikro, dia di 8 mikro. Kalau 1 mikro ya sama 1 mikro. Sementara ARC tidak. Di 1 dikurangi ARE. Berarti dia lebih besar ya. Karena ini super 10.000. Nah, sedangkan AFC juga lebih besar sedikit. Min 1 ditambah HFE. Kenapa nanti min? Ini nanti dia fasanya saja nanti ya. Tapi ini seratusan ya ditambah 1 ya di 1%. Kalau di bawah 1% lah ya tambahannya itu ini. Tapi di sini cukup besar, ini sama. Nah, ini baru dimasukin ke termasuk nanti RL dan RC-nya RS ya, baru dimasukin ke rumusnya. Tidak bisa langsung ini masuk rumus karena RC dan RL-nya kecil ya, RC kecil berarti RL kecil berarti tahanan beban AC itu, kemudian RS-nya, nah itu RS disamaan. Ini paralel dengan ini paralel cara carinya. Sedangkan RL kecil berbeda. Kalau kemarin ini paralel dengan sini, kolektor ya, jadi sekarang tidak, dia paralel dengan emiternya. Kalau kemarin emiternya short, sekarang yang kolektornya yang short, akan disebut common kolektor. Kolektornya ini emiternya berbasis nanti implementasi ya semuanya ke ground. Kemarin kan emiternya langsung ke ground. Kalau tidak, emiter tidak ke ground. Nah, kolektornya tidak ke ground. Jadi kita ambil transistor yang sama, cuma dengan rangkaian yang common emitter. Artinya ini sama ya. Parameter hibridnya untuk emitter sama, tapi nanti ini dikonversi, ini tidak, ini dikonversi, ini dikonversi. Ini 1 dikurangi 1,3 per 10.000. Ya 0,9 sekian lah ya. Ini karena ditambah 1 ya 121. Kalau dia 200 ya 201 gitu ya. Kalau 100 ini dia 1 itu di bawah 1% ya. Kalau di 200 hanya 0,5% tambahan. Ini sama. Nah, sekarang coba kita hitung untuk yang pertama dulu ininya ya. Analisis basis nanti ini kita hitung dulu ya. Nah, itu saya pindahkan slide-nya ke yang ada. Nah, kalau kalian nanti dilihat di ininya ya, dicatat, dilihat di videonya ya. Dan saya kirimkan nanti videonya. Cuma untuk soal-soalnya ya. Nah, ini dia. Jadi ininya paralel dengan RL besar ini ya, RL besar paralel dengan RE besar. Kalau common emitter RL paralel dengan RC. Ininya ada kapasitor di sini tidak ada kapasitor, ini langsung ke atas ya. Sehingga kolektor paralel dengan beban. Sekarang emitter yang paralel dengan beban, kolektornya ke ground. Tapi nanti untuk sisi inputnya sama. Kemarin R1 paralel R2, kemudian dia paralel untuk RS ya, RS kecil, R1 paralel R2 paralel dengan RS besar. Untuk mencari input, tegangan inputnya berarti R1 paralel R2, nah hasil paralelnya baru ini pembagi tegangan antara R paralel ini dengan 3,6 pembagi tegangan. Seharusnya pembagi tegangan itu jelas sekali kita dapat ya. Berarti dia R2 dibagi R1 tambah R2 kali sumber. Kalau arus lain lagi dia, pembagi arus dia I-nya di sini itu nanti dia R-nya di sini. I-nya yang I yang 2, R-nya di sini. Itu di RL diajarkan harusnya. Kalau di dasar elektronika kita dapatkan pembagi tegangan baru kemarin ya. Di sini juga pembagi tegangan. Nanti kalau di RL, kebetulan saya sekarang ajar R malam, nanti saya ajarkan pembagi arus. Mirip, cuman dia tidak R2-nya itu berbeda. Karena arusnya namanya pembagi arus ya, arusnya lebih dari 1. Jadi kan tegangannya lebih dari 1. Hasil paralel. Nah, sekarang kita konversi dulu. Yang dikonversi adalah HRE dengan HFE, sedangkan HIE-nya sama tetap sama dengan HIC. HOE-nya sama dengan HOC, sehingga nanti tidak perlu dikonversi. Ini yang sama. HIC sama dengan HIE 3,5 kilo sama. HOE sama dengan HOC sama dengan HOC sama dengan HOE sama 8. Ini yang data yang satu yang diambil. Ini semuanya range ya. Nah, baru HRC-nya. HRC 1 dikurangi HRE. HRE-nya 1,3, ini mendekati 1 atau 0,99 kalau itu ya.
1 dikurangi 1,3 dibagi 10.000. Coba saya lihatin kalau data ininya ya, bahasa satu ininya. 1 dibagi 1,3, ini saya share nanti ya. Ininya satu dulu nih, ini 1 ya, 1,3 pangkat min 4 ya, min 4. Ya. 1 dibagi 1 dikurang ya, 1 dikurang dibagi. Nah, ya. 0,99987. Nah, udah kita bulatkan aja 1 untuk menghitungnya ya. Karena nanti itu tidak akan terlalu berpengaruh. Ini kalau hasilnya nih, kalau ingin tahu. Nah, tadi saya bulatkan ke 1 kan. 1 dikurang ini 1,3 10 pangkat min 4 ya kan. 1 2 3 saya besarin dikit supaya kelihatan. Nah, ini ya. Ini ya ini. 1 2 3 4. Bahkan 4 belakang koma kan. 1,3 10 pangkat min 4 atau ini 13 10 min 5 ya, sama aja. Nih dikurangi dapatnya ini 0,9987. Kalau kita bulatkan jadi 1 gitu ya. Makanya tadi saya bulatkan jadi 1 ya, supaya memudahkan perhitungan hasilnya. Ya pasti sedikit berbeda, cuman berbedanya koma di belakang komanya ya. Ini baru kalau ini jangan dibulatkan. Karena 1 dengan ini ya 1 ditambah 120 ya 121. Lalu hasilnya tadi dulu 120 dibagi sekian ya, sekarang di 120. Dulu dia minus, ini minus kali minus jadi plus. Kenapa dia? Ini kita lihat di data sheet-nya. Apa simulasinya nanti. Perbedaan common emitter dengan common collector. Hanya tegangan ya, kalau arus kita tidak di osiloskop tidak bisa lihat. Kemudian kita ganti rangkaiannya sama dengan sebelumnya. Berarti kolektor kapasitor hubung singkat berarti ini kan short, berarti RE paralel dengan ini. Kemudian tegangan DC ke ground ini paralel dengan 10 kilo. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, tadi kemudian ya kolektornya ya ke ground ya kita kebawakan sama. Kemudian 10 kilo tadi ke atas ke ground jadi paralel. Kemudian ini RS, ini sumber. Ini sumber cukup besar. Kenapa Pak? Nah, karena penguatan tegangannya lebih kecil daripada 1. Jadi inputnya besar nggak masalah. Kalau ini nanti kita coba 100 mili dengan common emitter akan cacat. Nah, simulasinya kalau ini tidak. Nah, ini paralel. Nah, kalau ingat lagi, ini dulu yang kita paralelkan ya. 4,3 paralel dengan 620. Ini kenapa dalam ohm? Karena ini kita untuk beban yang kecil ya, kemarin dalam kilo kan. Kita beban yang kecil di sini nih. Kalau kita ini besar juga, nah lebih baik kita gunakan common emitter ini yang dalam ohm biasanya. Makanya dalam ohm kan. 3 berarti hasilnya di bawah 620 ohm atau 0,6 kilo ya. 4,3 4.300 dikali 620 dibagi 4.300 ditambah 620 dapatnya 542 ohm. Ini ohm kilo kali kilo, kini nggak ada kilo ya. Nah, kilo ini dibagi kan 4.000. Kemudian ohm kodrat dibagi ohm dapatnya ohm. Nah, sekarang yang RS dulu untuk jadi RS kecil. Kita pernah nggak bisa langsung. Bisa juga. 1 dibagi 3,6 kilo ditambah 1 dibagi 10 kilo ditambah 1 25 sama kan penjumlahan dibalik. Nah, kan repot. Ini kan repot. Kalau 2 saja lebih enak, kalau 3 repot. Nah, ini kita paralelkan dulu. Ini lebih enak kalau paralel. Jika dia sama, udah hasilnya pasti setengah. Nah, ini contohnya 10 ya. Jika 10 kilo kita paralelkan, jadi ya 10 kilo paralel 10 kilo, berarti yang di atasnya adalah 10 kali 10 100 kilo dikali kilo jadi mega, jadi 100 mega atau 100 juta ya. Ohm dikali ohm, dapatnya adalah ohm kuadrat, jadi 100 mega kuadrat. Ohm kuadrat ya, 100 mega. Atau kilonya kuadrat juga. Nah, berarti kan mega. Dibagi 10 tambah 10 20. Kilo dengan tambah kilo ya kilo. Ohm ditambah ohm ya ohm, jadi 20 kilo. Di atas 100 ya. Di bawah kita bagi dengan 20, 100 bagi 20 dapatnya 5. Yang jutanya, juta kita bagi kilo dapatnya 1000 nih dia. Ohm kuadrat dibagi ohm dapat ohm. Jadi 100 mega
ohm kuadrat dibagi dengan 10 kilo, 20 kilo dapatnya 5 kilo. Lebih kecil separuh kan langsung. Jadi kalau seperti ini yang sama, kita nggak bisa hitung sebenarnya langsung. Oh 10 dengan 10 dapatnya 5 kilo. Oh 3 dengan 3 dapatnya 1,5. Oh 5 dengan 5 dapatnya 2,5. Gitu ya. Udah pasti itu ya. Kalau sama. Tapi kalau 5 dengan 5,1 itu jangan langsung dapatnya 2,5. Ya, nggak boleh. Karena dia tidak sama. 3,2 dengan 3 nggak bisa. Pokoknya dia persis sama ya. 3,2 dengan 3,2 ya 1,5 tambah 0,5 berarti 1,6 gitu ya. Kalau paralel. Nah, nanti baru dia diparalelkan lagi dengan RS. Ini, kalau yang ini untuk mencari tegangan input nih. Jadi yang 100 sumbernya tidak 100 yang masuk. Jadi kita cari dulu 5 kilo dibagi 3,6 ditambah 5 kilo dikali 100. Ini belum RS kecil ya, RS kecil nanti kita paralelkan lagi. Jadi kita kebetulan udah dapat ini, kita cari dulu inputnya. Nah, tegangan sumber, ya kan? AC, RS, input nanti. RS-nya ini paralel. Paralel 5 dengan 3,6. Berarti dia di bawah 3,6. 3,6 dikali, nggak bisa, oh separuh, nggak bisa ya. 3,6 dikali 5, 36 bagi 5, 18. Ya, 18 mega kuadrat. Ini kan kali 10, 36. Bagi 2, 14. Ini dibagi 4,1. 4,1 ini dapatnya 18, bagi 4 kan pasti 18 ya. Dibagi berapa ini 4 ya 4,1 4,1 ya. Nah, ini ya 336 ya, kalau sekali 10 kan 36 dibagi 2 berarti 15, 18 bagi 2 4,1 dapatnya 2,9. Lebih kecil kan daripada yang kecil. Yang kecilnya adalah 3,6. Kecil. Nah, kita ini kan titik command dengan 5 kilo ya. Nah, kita cek dengan Excel. 3,6 dengan 5 kilo. Atau yang 10 dulu. Nah, ya, yang 10 kilo. 10 kilo berarti 10.000 ya. Nah, 10.000 ini katakan R1, ini R2 ya. Nah, yang R2. Nah, ini ya. Ini dia 10.000 juga. Nah, hasilnya kan dia kita kurung ya ini. 10.000 dikali 10.000 karena ini harus dikurung karena dia bagi dan tambah ya. Kalau enggak dia nanti dibagi dulu B4-nya nanti. 10.000 ditambah 10.000. Nah, 5.000 kan? Nah, yang kedua kita coba RP dengan RP besar ya. Ini RP dengan RS kan. RS besar tapi ya. Nah, RP-nya dapat tadi berapa? Separuh ini kan 5 kilo. 4.000. RS-nya 3,6 ya. 3.600. Saya cek lagi ya. 3,6 benar. Dapatnya tadi 2,09 gitu ya. 2,09. Benar enggak? Nah, kita cek. Sama dengan ini tadi dia. Kita copy saja nih. Nah, 2, ya kan? 093 sebenarnya ya. Mau coba karena itu. 2093. Tuh ya, cara. Kalau sama udah. Jangan dihitung-hitung lagi, ngabisin waktu aja. Langsung separuh. Nah, kalau seri kan jumlah lebih mudah ya. Nah, kemudian berapa tegangan yang masuk ke transistor? Bukan 100, tapi adalah RP dibagi dengan RP ditambah dengan RS besar. 5 kilo dibagi 5 kilo ditambah 3,6 kilo dikali tegangan sumbernya. 5 kilo dibagi ini menjadi 8,6 ya. Dikali 100, dapatnya 58 separuh ya. Separuh lebih. Kalau didapat separuh ini sama. Umpamanya 3,6, 3,6 atau 5 dengan 5, nah, itu dapat setengah. Nah, nanti kalau umpamanya 5 dibagi 5, berarti 5 dibagi 10, setengah. 3,6 dibagi 7,2 setengah. Nah, kalau ini sama dapatnya separuh. Jadi jika pembagi tegang itu R1 dan R2-nya kan R2 nih ya, R1-nya itu dia dapatnya separuh juga. Sama. Jadi tidak sama ya, berarti dihitung. Hanya 58 dari 100 termasuk 58. Nah, rangkaian sehingga rangkaiannya akan menjadi rangkaian 2 kutub.
ini yang RS kecilnya, ini yang RL kecil. RS paralel dengan HIE, ininya dia outputnya nanti dia dengan HOE. Nah, kemudian itu masukin ke rumusnya tinggal ambil jadi tadi ya. Tapi data yang sudah dikonversi, ingat lagi, data yang sudah dikonversi. Kan nanti ini AFC 120 tidak, min 1 ditambah 120 kan. AI-nya, kemudian 1 dibagi OC, ini sama ya, RL-nya tadi yang 500 ya. Ini tidak ada besaran, ini ohm dikali 1 ohm juga nggak ada besaran, dapat 120 dibagi ini, dapatnya 1, cuman ya, 120,45, sedikit sama dengan kemarin. Kemudian penguatan tegangannya, ini agak panjang, nah ini di minus, cuman datangnya minus kan, minus sama minus, lihat. Nanti kita lihat simulasinya antara dua common emitter dengan common collector. Minus dia kan, minus 121, jadi RL. Ini jadi plus nanti dia. Ini tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan, ini yang mendekati 1 ya, atau 0,999 sekian, 1 aja. Ini min 121, jadi 3,5 ditambah 3,5 dikali 8,5 mikro tuh ya ini, kilo ini mikro. Siman dengan ohm habis. Nah, habis, ini tidak ada besaran, 1 dikurangi min 121, 1 dikurangi 121, 20. Jadi hasil ini dalam kurung di sini sebenarnya harus dikurung ini. Ini minus nih, ya, minus ini kurung. 3,5 kilo itu dikurangi dengan 1 dikali min 121 ya, min 121 ya. Dikali R. Ini tidak ada besaran, dikali R, ohm lagi. Ohm tambah ohm. Ohm dibagi ohm, hilang, habis. Ini ohm sama ya semua. Ini ohm dibagi dengan ohm, dapatnya 0,955 bagi 69. Kilo ya nih ya, sama kilo. Kilo ini ribu ya. Ini karena 3,5 kilo ditambah. Ini berapa? 121 dikali ini setengah kilo. Kalau 1 kilo dia menjadi 120 kan, jadi 120 jadi 60-an. 60-an lebih, karena ini lebih dari setengah, lebih 5,5 kilo, ini juga lebih dari 121, ditambah 3,5 dapatnya 65. Ini 65 bagi 69. Dapatnya sedikit di bawah 1. Nah, ini kok disebut penguatan tegangan karena AP-nya lebih kecil. Nah, karena AP lebih kecil, cuman ininya kan lebih besar. A dikali I, harus dikali tegangan, ya tetap aja lebih besar penguatan. Tidak lebih kecil daripada 1. Tapi kalau penguatan tegangan, ini tidak disebut penguatan tegangan. Karena outputnya lebih kecil daripada inputnya adalah, nah, tadi katakan kan yang masuk 58, nanti hasilnya bukan 58, sedikit di bawah 58. Impedans input sama. Impedans input, HIE sama dengan HIC. HRE ini tadi dia yang mendekati 1. HFC yang ditambah 1 tadi minus ya. RL yang setengah kilo lebih. HOC sama 8,5 mikro. Ini 500 lebih sedikit. Nah, nanti masukin 1 ya. Atau boleh nggak? Kalau aslinya kan 0,99 ya boleh. Hasilnya nggak jauh beda. Dan dalam ribuan nanti ya. Kecil sekali pengaruh. Ini RL kecilnya. XC paralel dengan RE tadi. Ini 1. 8,5. Ini RL lagi. Ohm, siman dengan ohm dapat hilang. 1 ditambah ini nanti dia mendekati 1 lebih dikit. Ini 121 ini sama dengan tadi ya, 1 atau sedikit ini di bawah ini karena dia sebenarnya 0,9 ya, itu nggak jauh beda. 5 dibagi 1, nah, kemudian ininya 3,5, ini bagi 1 kilo, 3,5 dikurangi 65 dibagi 1, 3 minus tadi ya, minus, nanti minus nih, minus jadi plus. Ini dapatnya 3,5 tambah 65 kilo dapat 60 kilo. Jadi ini juga lebih besar. Kemarin juga besar. Nanti rekapnya kita buat nanti. Ini sedikit ya. Udah azan. Kita selesaikan satu lagi impedans output. Nanti baru kita lanjutkan habis ini. Ya. Kita lihat jadi perbandingannya nanti juga. Tapi tegangannya ya. Bukan harus bisa kita lihat. Nih. Zout ini yang menggunakan RS tadi. RS. Kalau kita mau cari inputnya nanti kita tambahkan ya. Inputnya 85 tadi kan. RS
yang hasil 10 kilo paralel 10 kilo paralel dengan 3,6 dapatnya 2,09 kilo. Nah, 2,09 ya. Ini yang berbeda sendiri kan. IC sama 3,5 kilo. Ohm dengan ohm bisa ya, jumlah bisa. Kalau ini tidak ohm dengan ohm ini tidak bisa dijumlah. Ini salah. RS ohm 2,09, IC 3,9 kilo, ini 8,5 mikro. RE mendekati 1, ini min 121. Nah, kita jumlah, ini dijumlah bisa. Dikali dengan seper R, dapatnya tidak ada besaran, ohm dibagi seper ohm, jadi 1. Tidak ada besaran, dikurangi tidak ada besaran, tidak ada besaran. Bagi 121, ini ohm ditambah ohm, dapatnya ohm, 5,59 dibagi 121 tadi ya, dapatnya 40. Nah, ini ya, dalam ohm ya. Nah, beda kalau di kemarin, dia dalam kilo, ratusan kilo malah. Nah, ini makanya common emitter cocok untuk beban Z out-nya yang dalam ohm. Sehingga dia penyalurannya kalau bisa persen besar dapat. Jalurnya mendekati 100%. Nah, kalau inputnya tadi berapa? Nah, inputnya tinggal dikali ini 58 Vin, berarti AV-nya ya. AV-nya outputnya berarti 0,95 dikali dengan 58. Berarti dia sedikit di bawah itu. Nah, itu penguatan arus tegangannya. Nanti kita lihat simulasinya membandingkan ini terutama yang tegangan ya. Ini positif berarti dia sefasa. Input dengan output sefasa, tetapi output sedikit lebih kecil. Kenapa nih? Di bawah 1. Nah, sampai di sini dulu kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Ya. Sekarang kita lihat emitarnya dulu yang kemarin, di mana IE penguatan tegangannya minus ya. Nah, saya tampilkan dulu sebentar. Saya tampilkan dulu yang kemarin ya. Kemarin dulu sebentar. Kemudian arusnya plus. Kalau tahanan pasti ya plus semua ya. Bentar saya sini ya, saya share dulu yang kemarin ya. Ini baru nanti kita yang pakai yang tadi. AI-nya 100. Tentu ini nanti nggak sebesar ini ya, karena nanti dia ini lebih besar sedikit. Daripada ini 120, 119 di sini ya, positif ya. Kemudian AV-nya min 36. Kuat tetapi minus. Nah, ZIN ini dalam kilo ya. Z out dalam ratusan kilo. Nah, kemudian kalau yang tadi kita lewatkan ininya. Ini AV-nya, AI-nya kalau tadi positif sedikit di bawah, ini juga sedikit di bawah, tapi negatif ya. Cuman ini tidak bisa kita lihat di osiloskop ya, tentunya nanti dengan meter saja dia bisa minus plusnya. Ini kan kalinya bukan 120 ampere atau miliampere atau mikro ya, tapi sekian kali daripada input. Output juga ini tegangan. Ini kalau tadi dia kan berapa 36 ya negatif. Ini plus tapi dia di bawah 1. Ini sama inputnya tadi dia dalam kilo, ini puluhan kilo Z-nya. Sedangkan Z out-nya ratusan kilo tadi yang common emitter ini hanya dalam ohm. Ya, ada beda. Nanti tiga nanti akan saya bandingkan di Excel nanti biar hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat simulasinya lagi. Apa yang minus tadi kan? Nah, harus positif ya. Ini yang common emitter. Kita lihat ininya supaya nggak cacat ya, dalam kecil ya. Mili ya. Ada penguatannya lebih dari 100 kali ini. 36 kali ya. Frekuensinya. Nah, frekuensinya kita jadikan 1 kilo aja. Ini yang input ya, yang merah. Ini yang merah. Input, outputnya yang biru.
Ini skala mili tadi ya, 10 mili ya. Saya taruh 10 mili juga, ya dia akan ini ada yang harus kemudian ini harus input AC ya. Nah ini kan besar dia, itu karena saya organisasikan tegangan tadi jadi salah dia. Nah, kekuatannya karena lebih besar. Ini 2 kalinya dia belum. Oh 5 kalinya juga belum nih. Ini 10 kalinya juga belum baca. Nah ini kan 20 kalinya dia kan 30-an tadi ya. Nah ini baru kan. Ini 50 kalinya nih. 10 kali 550 kali ini ya. Tegangannya. Lihat, pada saat merahnya ke atas, birunya ke bawah. Berarti dia terbalik fasa. Nah ini minus tadi ya, minus AV-nya. Dan karena ini tegangannya tadi ya, arusnya ya, arusnya kita lihat. Sebenarnya sama plus ya. Plus. Ininya minus. Fasanya terbalik. Nah, ini karena tidak ada oscilloscope arus ini positif. Nah, sekarang yang common, yang barusan common kolektor. Nah, ini saya kita samakan dalam 1 kilo ini tadi 100 itu ya. 100 mili ya, ini bisa ya 100. Kalau tadi kan hanya 10 udah mulai berat itu ya 10. 100 mili. Nah, kalau ini kita buat 100 mili, nah, sebelum inilah dulu ya. Gimana dia? Ini kan hasilnya tadi. Begini ya. Kita buat ini jangan usah 100 mili. 50, ini kan 2 mili cuman ya, 2 mili. 20 aja. Berarti kan 100 ya. Nah, ini dia sudah akan cacat. Nah, kepotong nanti dia. Ini saya taruh 20 juga ya, 20. Nah, 20 juga lihat. Nah, ini juga. Nah, mungkin atasnya itu tidak sinus. Sudah mulai cacat, belum mendatar dia nih. Ini baru 20 ya. 20. Yang 100 kita buat 50 aja lah biar agak ekstrem ya. Kali 2, 25 kalinya tadi. Arti 50 nih naikin dulu 50. Nah, lihat tuh. Kepotong nih kan, jangan ke 100. 30 dia cacat, 20 aja udah cacat. Ke bawah deh ya, ke bawah. Karena dia dibalik ini, dibalik ke bawah. Enggak dibalik, dia di atasnya nggak potong. Atasnya dimulai, bawahnya kepotong. Jadi dia inputnya tidak boleh terlalu besar. Kalau common kolektor cukup. Kenapa cukup besar? Ini dia tadi 100 mili ya, 100 mili kita buat. 100 mili. Ini 1 kilo. Jenis ya. Kita lihat fasanya. Ini merahnya. Ini dia 100 tadi ya. 100. Input ya. Outputnya juga tambah 100. Teman ini dia kan, makanya saya naikin sini. Atau kecilin dikit. Lebih kecil dia ya. Sedikit lebih kecil. 0,9 ya. Ini hampir saya jadikan ini 50, misalnya 50 ya. Kalau kita ini kan dia ada sedikit tipis ininya ya. Di bawah sedikit 1, tidak sampai 1 ya. Tapi dia sefasa, input ke atas, output ke atas. Kalau common emitter tidak, ya tadi ya. Output dan inputnya terbalik. Ini yang kita kembalikan lagi lah ya. Kalau 10 aja masih. Ya. Itu dia pergunanya. Jadi dia rugi dong sebenarnya kita common collector. Emang rugi dari sisi besar penguatan ya. Rugi dari sisi penguatan, tetapi dia untung dari transfer daya nanti. Karena output impedansi outputnya itu kita harus buat dia maksimal. Nah, ya. Yang common emitter.
hampir 180 kurang dikit ya, ini sedikit sisanya nih. Kalau pas di sini 150. Nah, bandingkan dengan common kolektor yang hanya sama-sama ke atas, tapi ini lebih kecil ya nih. Sekali 50 lebih kecil. Mendekati sama lah satu. Ini 10 dengan 10 ya. 10 dengan 10, ini ini 600. Tadi dia serba sedikit. 3,6 kilo ya. Nah, kita ubah 3,6 kilo. Ya udah dikit. 10, ini juga masih dalam belum ohm ya. Ini juga belum dalam ohm ya. Masih kilo. Ya, sama. Ini masih berbanding output dengan input. Jadi dia tidak akan lebih besar daripada outputnya ya. Outputnya tidak lebih besar daripada input. Biasanya sedikit di bawah. Kalau kita dapatnya berapa kalinya, ini adalah besar ininya ya, tegangannya, nilai sesungguhnya. Kalau perhitungan hanya sekian kali dia, jika inputnya 1, outputnya 10 kali, 20 kali, 100 kali gitu ya. Kalau ini adalah sekian voltnya, sama. Kalau tadi dia 0,9 gitu kan, 0,9 ya. Kalau inputnya 1 ya ini 0,9, inputnya 2, 1,8 gitu ya. Yang kedua, itu dia fasanya. Ini nggak saya buatkan ininya arusnya ya. Dengan fasa, dia arusnya yang bersatu, ini arusnya harus ini harus basisnya. Ini di plus minus langsung satu sama deh ya, tidak akan kelihatan kita plus minusnya tegangan, karena dia tegangan bolak-balik. Kelihatannya baru di sini, cuman osiloskop tidak bisa melihat bentuk sinyal arus, dia hanya sinyal tegangan ya. Kita kalau multimeter AC ya udah dia selalu positif, fasanya tidak kelihatan. Nah itu dia bentuk yang kedua. Nah ini yang terakhir adalah yang paling jarang ditemui sebagai penguat, karena nanti sifatnya dia dari sisi penguatan tegangan dia mirip common emitter, penguatan arusnya dia mirip common kolektor, untuk impedansi inputnya dia kecil mirip, tapi dia jauh lebih kecil dari common emitter, dengan tegangan outputnya dia inputnya ya, outputnya dia mirip dengan common emitter, inputnya mirip dengan common kolektor. Tadi ya, common kolektor yang kita lihat tadi, input outputnya itu dalam ohm. Sedangkan common base nanti dia dalam kilo lagi. Bentar saya jadi dia nanti perbedaannya itu dia inputnya itu Z out-nya dia mirip dengan Z in-nya ya, Z in-nya kecil mirip dengan Z out-nya common base. Common base itu dia juga dalam ohm, tapi inputnya kan yang kecil. Untuk outputnya dia sama dia dengan common emitter. Sedangkan inputnya dia itu mirip dengan outputnya common collector. Ya, output common collector sama dengan inputnya common emitter, common base ya nanti ya, karena di dalam ohm. Karena makanya fungsinya dia adalah untuk pengamanan bagi pengukuran alat ukur, supaya nanti kalau melewati batas yang rusak adalah membuatnya alat ukurnya tidak rusak gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini empat parameternya berbeda. Impedansi input, impedansi output, penguatan tegangan arah balik, penguatan arus arah maju, semuanya berbeda. Jadi bukan hanya mengubah simbol E menjadi B,
Jika HFE menjadi kalau tadi HFC ya, itu tetap HIB dari HIC itu tidak hanya itunya, semuanya berbeda. Jadi HIB, HFB, HRB, kemudian HOB, HIB itu semuanya berbeda dengan HIC, HIE atau HIC, HOE atau HOC, HFE atau HRC atau HFE atau HFC. Dengan HIB, dengan HRB, dengan HFB, dengan HOB semuanya berbeda. RL-nya dia sama dengan common emitter, basis kolektor dengan kolektor dengan beban ya, RS-nya sama. Nah, ini dia, tinggal ganti E dengan tadi dengan C masing-masing itu ya, hanya dengan B, tetapi semuanya tidak ada yang sama. Nah, konversinya ini dia. Ini yang paling ribet ininya penggunaannya termasuk jarang. Makanya rangkaian yang paling jarang digunakan daripada yang buat tadi sebagai penguat. Nah, kita lihat nanti karakteristik hasilnya ya. Ini D-nya untuk pembaginya ya. Pembaginya adalah 1 ditambah penguatan tegangan emitter dikali 1 dikurang penguatan arus emitter ditambah dengan penguatan impedansi input dengan admittance output. Ini ohms per ohm habis. Tidak ada besaran, tidak ada besaran, tidak ada besaran. Sehingga nanti HIB-nya adalah HE dibagi dengan nilai D. Nilai D berasal dari semua parameter, cuma letaknya ada yang dikali, ada yang ditambah, ada yang dikurangin ya. Ini 1 tambah HRE. Udah kata sekitar 1 ya. 1 dikurangi HRE. Nah, ini ya HRE tambah 1 dari 120 tadi 121. Kalau ini 1 dikurangi ya, mendekati 0,99. Ini kecil sekali karena kilo dibagi dengan mega. Nah, kecil. Jadi HIB dengan HOB-nya sama. HIE tadi dibagi D, ini HE dibagi D. Nah, yang HRB dengan HFB-nya juga berbeda lagi. Kalau HRB-nya adalah HIE dikali HE, input dengan output dikurangi penguatan arus tegangan ditambah dengan penguatan 1 ditambah penguatan arus. Nah, ini dikurang semua. Penguatan tegangan dikurangi 1 dikurangi penguatan arus minus ya, dikali 1 penguatan 1 dikurangi penguatan tegangan dikurangi penguatan impedansi input, impedansi output. Ini kecil ya. Dia dapatnya mendekati bagi D. Ini sama ada mirip dengan HIB bagi dengan D. Nah, D-nya ribet semua kan, tidak ada yang sederhana. Tadi kan hanya ini saja ya berubah. Ini kalau tadi 1 dikurangi HRB, ini min 1 ditambah dengan HFB. Kalau ini semuanya pakai rumus. Ya, dapatnya kecil kan. Nah, ini kita ambil contohnya. Ya. RE-nya adalah kilo tadi, RL-nya. Nanti perhatikan dengan ini nanti. Basisnya 0, makanya di sini harus dikasih tegangan negatif. Kalau tidak ada tegangan negatif, tidak ada penguat. Beda dengan yang 2 tadi ya. Yang 2 tadi, emiternya 0. Ground, 0. Dan sebelumnya juga common emitter. Emiternya ke ground. Tidak ada masalah, tidak ada tegangan. Yang ada tegangan, kolektor. Common kolektor juga yang ada tegangan, kolektor. Emiternya 0. Sedangkan common base, nah tidak bisa. Kenapa? Basisnya 0. Karena basis 0, lihat lagi di dasar ketika ya. Jika kolektornya dikasih tegangan, ini basisnya lebih kecil daripada, kalau ini sama ya, kalau basisnya 0, jadi arus IB 0, berarti arus IC juga akan 0. Arus IC akan 0, arus ini akan 0. Kenapa? Tidak ada elektron yang mengalir dari emitter ke basis. Sehingga basis tidak mengalirkan dari ke emitter, ke kolektor. Makanya dikasih min. Sehingga nanti walaupun basisnya 0, emiternya lebih kecil. Kalau tadi kan basisnya positif, yang dua-duanya ya. Sehingga emiternya 0, basisnya positif. Basis DC ya dulu. Positif, sehingga basis lebih besar dari emitter. Mengalirlah arus ke emitter dan kolektor. Begitu juga dengan common emitter ya, ini dengan R-nya saja. Basis lebih besar. Positif. Sedangkan di sini basisnya 0. Sehingga emiternya tidak boleh 0 juga.
harus lebih kecil dari 0, berarti dikembalikan dari tegangan VCC-nya supaya nanti ininya seimbang gelombangnya, positif dan negatifnya besarnya ya. Jadi dia puncak ke puncak ini dia 18 ini. Jadi 0 lebih besar daripada min. Kalau ini ground juga, udah basis sama dengan emitter 0. Samanya 0 ya, kalau sama 0 nggak bisa. Kalau basis 0, pasti IB-nya 0. IB-nya 0, IC 0, karena IC itu adalah beta dikali IB. Nah, IC-nya juga 0, berarti IE 0. IE adalah IB ditambah IC. IB 0, IC 0, otomatis IE 0. Nah, makanya dikasih tegangan. Makanya ini salah satunya lagi, rangkaian tidak disukai karena 2 buah catu daya. Padahal dia hanya 1 transistor. Nanti kalau 2 catu daya, bisa penggunaannya bisa emang 2 catu daya, tapi transistornya 2. NPN dan PNP. Karena satu untuk catu daya NPN, satu negatifnya untuk PNP. Ini kan NPN doang. Tapi catu dayanya juga 2. Nah, makanya rangkaiannya juga tidak. Ini kan ini yang sama ya, 3,5. Cuman nilai tidak ada yang masuk. Kalau tadi kan masih 3,5 dengan 8,5 mikrosiemens masih masuk ya konverter. Ini juga lebih enak. 1 dikurang ini dekat 1. Ini hanya tambah 1, tambah minusnya aja ya. Nah, mudah dihafal. Kalau ini tidak, rumusnya harus kita ini kan nanti ya. Nah, sekarang kita hitung. Saya taruh di file yang beda ya. So, ini yang tadi ya. Sekarang kita hitung yang tadi ya. Sama kita konversi dulu. 3,5 itu bukan 3,5, kita cari D-nya. D adalah ini kan 1 ditambah HFE, berarti 1 ditambah 1,3 10 pangkat 4 dikali 1 kurang HFE 120 ya. 1 ditambah 120 121 dikali dengan 1 dikurang RE, 1 dikurangi 1,34 mendekati 1 tadi atau 0,99. HIE tadi 3,5 dikali 8,5 mikro ya 3,5 dibagi 1000 lah ya 3,5 di 8.500 kecil dia. Nah, kita hitung 1 ditambah 120 121 dikurangi 1,3 sepakat 4 yang 0,99 3,5 kilo dikali ini 3,5 kilo dikali dengan 8,5 dibagi 1000 0,00 dapatnya kecil juga dapatnya ya sekitar ini 121 dekat ini aja ini kecil 0,9 dikali ya 0,9 dekat ini tambah dengan ini ya tambahnya sangat kecil. Nah kita coba kita hitung persisnya ya itu kan pembulatan itu persisnya. Kita hitung ya. Nah, dulu mikronya. Ini dulu 1 ditambah 121 ya. Turun dulu ya. Ini udah 121 dikali saya ini dulu aja ya. Satu-satu biar mudah aja. Ini kolom pertamanya 1 tambah 121 ya. Ini yang kedua 1 dikurang ini 0,9 tadi ya. 1 dikurangi 1,3 min 4 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian 3,5 kilo ini baru kita 3.500 dikali 8,5 ya, min 6 ya. Ini dikali ini ditambah ya. Nah, dapat totalnya nih. Ini persisnya. Tadi kan pembulatan. Dikali dengan 0,9 itu, saya kurang dulu ya. Soalnya kalau enggak nanti dia penyebarannya salah. Kali, itu nggak apa-apa deh kalinya duluan. Ya, ditambah dengan hasilnya. Ya enggak jauh dari 121 kan. 121,014. Kita bulakan aja tadi kan. Nah, 121. Ini tepatnya itu ya. 121 tepatnya 0,14. Nah, makanya kita bulatkan 121. Ini juga nanti di bawah kita bulatkan. 3,5 kilo dibagi 121 dapatnya 28,9 itu 29 lagi. Kemudian HRB-nya ini lagi 3,5 kilo dikali 8 ini dapatnya tadi ya 0, ini tadi ya. Udah kita hitung tadi itu 0,0
0,029 atau 0,03. Nah, kita bulatkan. Ya. Ini 0,03 dikali ini. Nah, ini hampir mendekati 120. Bagi 121 dapatnya. 4 ya. Ini kan 120 cuma. Ini dibagi 1,3 dikali 121 dibagi 10.000. 10.000. Ini juga 0,03 dikurangi 1,3 0,00116. Kecil ya. Tadi kan 0,09 RB. Ini juga kecil. FE-nya 120, ini 1 dikurang RE mendekati 0,9 ya, di 120 dikurangi ini 0,23, 0,9. Dan ini kan tadi dapatnya ini 0,03, ini 1. Ini FE 120, ini dibagi 10.000 gitu ya. Ini juga turun. E-nya 8,5 dibagi lagi, tadi mikro dibagi lagi. Dapatnya 0,07 masih mikro ya. Atau 1, 2, 3, 70 nano. Nah, ini 0,07 mikro aja. Nah, kemudian sama dengan yang tadi baru kita cari RL-nya. RL-nya adalah RC sama dengan common emitter. Paralel dengan 4,7 paralel dengan 5,1 pasti di bawah 4,7-nya 2,45. C, kemudian RL kecilnya RS paralel dengan RE. Pembagi tegangan lah, nggak ada pembagi inputnya di emitter ya, tidak ada pembagi tegangan. 50 ohm, nah ini di bawah 50 ya, 9 kita buat 50 nanti. Inputnya 8,2 tadi, bagi dengan 50 sekali 50. Sekali ya. Dan dia inputnya tadi 1 mili, dapatnya 0,9. Turunnya kecil. Kenapa? 8,2 kilo dengan 50. Pembaginya kecil, tambahannya. Jadi dia mendekati input, walaupun tidak sama dengan input. Nah, ini disama dengan common emitter ini ya, nanti sepasang, berbalik pasang. Ini udah parameter dua kutub. Kita masukin ke parameternya nilai-nilai yang tadi ya semua, tidak ada yang sama. Ini tadi dia. ARE-nya tadi kilo ya 2,29 ohm. Ini malah 1 dibagi 10.000 ini di bawah 1, yang ininya lagi adalah nano ya. Nah, semuanya akan lebih kecil ini. Tapi nanti tidak semuanya kecil. Kita lihat. Kemudian penguatan arusnya tadi, yang ARB tadi di bawah 1 sedikit minus ya. Nah, ini arusnya minus. Kalau tadi penguatan tegangan common emitter tegangannya yang minus. Common kolektor tegangannya yang positif, arusnya minus, ini minus. Ya. Ini karena ini kecil semua nih, 1 ditambah ini kecil, udah sama 1. Jadi 2,9 juga. AV ini instrumen besar, ini kecil, ini kecil semua pembagi. Kemudian ada RL yang besar ya. RL HB-nya kecil. Ohm ya tadi ya. Tambah ini 9 ohm. 24 kilo dapatnya 8,3. AV-nya positif. Sama dengan common emitter. Common emitter kan ininya sama dengan common kolektor ya. Kalau common emitter AI-nya sama ininya positif. Karena ininya negatif, ini positif. Common emitter ini yang positif. Jadi tegangan sama. Positif kan? Harusnya negatif. Kembalikan kalau sebelum common emitter tegangannya yang negatif harusnya positif. Ini sama, ini positif sama dengan common kolektor. Ininya negatif sama dengan common kolektor. Tapi common kolektor lebih besar dari 1. Ininya yang kecil daripada 1. Nah, kalau nilainya dia kebalikan dari common kolektor. Tapi kalau fasanya sama dengan common kolektor. Negatif, positif. Kalau ini dia
positif tapi kecil dari 1, ini lebih besar. Input, nah ini yang diperlukan. Inputnya dia di dalam ohm. Tadi tidak ada yang dalam ohm kan, outputnya adalah ohm untuk command kolektor, command emitter, 1 kilo dengan ratusan kilo. RB tadi dalam 10 paket mentor, ini kurang 1, ini yang kilo ya. Ini 1 dibagi, AOB juga sangat kecil, dalam nano tadi, ini dalam kilo. Itu baginya sangat kecil, 1. Karena 1 tambahnya hampir buatkan. Ini hampir 0, sekian ya, 28,18 desibel, kurangnya hanya komanya saja ya. Dalam ohm inputnya ya. Outputnya dia sama dengan command emitter, karena kolektor dengan beban ya. 600 kilo. Nanti kita habis ini kita lihatin. RS-nya ini yang berbeda sendiri. Ya, tadi dia RS dengan RE-nya ya. 9. Tadi ini 50 kan? RS-nya. Apanya? Dalam ratusan kilo. Nah, sebelum saya lihatin simulasi. Simulasi dulu ya, nanti baru kita lihatin ininya. Common base ya. Common base kita. Kita lihatin perbandingan tiga-tiganya itu. Jadi penggunaannya berbeda-beda. Walaupun transistornya sama, jadi ya transistornya sama, penggunaan berbeda-beda. 10, nggak apa-apa ya ini ya. Nah, saya share ya. Jadi dengan transistor yang sama bisa kita memfungsikan dia berbeda-beda, hasilnya juga berbeda karena nanti untuk fungsi yang berbeda ya. Cukup besar ya. Terus 1 mili ya. Output juga yang biru. Dan 10 udah ya. Nah, ini baru. Yang lihat 20 kali ya, lebih besar. Kalau kecil lagi dia, ini kelihatan ya. Bisa jadikan 2 aja supaya. Nah, stop dulu. Kan? Fasanya sama-sama positif tadi kan? Sama-sama positif. Penguatannya lebih besar. Harusnya yang lebih kecil dia. 0, tadi ya. Masuknya 6,5, ini keluarnya 4,3. Ini kecil kan? Kalau command collector tadi kan dia lebih besar ya. Input dalam nano, outputnya dalam 0,1, dapatnya 6. Nah, ini kebalikannya yang harus ya. Tapi kita tidak bisa melihat minus positifnya karena dia tidak ada di oscilloscope. Kalau dia pakai meter AC ya dia positif, negatif kan di rata-rata. RMS ya, RMS itu semuanya positif. Kalau kita balik dia, ya. Lebih kecil. Input 6,5, 6,6 lah ya. Ini 4,3. Sedangkan parameter ini, ya kan? Ini 0,1 mikro, dapatnya 6,23 ya, 25 ya, sama dengan tadi ya.
Yang besar ini inputnya 6, outputnya 260. Yang paling besar tadi penguatan arusnya adalah common emitter ya. 100-an berapa tadi kan. Inputnya cuma 6 nih, 6,2, outputnya 200. Berarti kan berapa puluh kali itu kan. Ini yang paling kuat. Tegangannya juga besar. Input nih, input 5, ininya 200 ya. 200, 2 volt, 200 mili kan. Tetapi nah, walaupun dia semuanya besar, penguatan arusnya besar, penguatan tegangan besar, belum cocok, tentu cocok untuk semua beban. Nah, ini dia untuk beban-beban yang besar. Beban yang dalam puluhan, ratusan ohm ya. Puluhan atau ratusan kilo. Ya kan, common collector, walaupun penguatan tegangannya sedikit di bawah input, ya, makanya tempat tindih ini kan 0,9 daripada input, tetapi arusnya tetap lebih besar. Ya. Arusnya 0,1 ini 6. 133 ini 6.000. Nah, 133 nano ini 6.000 nano. 6.240. 6.000 lebih, 5.000 lebih selisihnya kan. Nah, totalnya kan pasti dia lebih, dayanya pasti kan ini kali output dikali ini kan. Ini kecil persatu ya. Dayanya lebih kecil dibandingkan dengan common emitter. Tetapi dia cocok untuk nanti akan kita bahas di parameter hibrid nanti. Kenapa nih cocoknya lebih kecil beban? Nah, dia nanti penyalurannya maksimal. Nah, kalau beban kecil kita taruh di sini tadi, common emitter, ini dia akan panas ke sini, ke beban impedansi outputnya. Karena dia ketahan, menahan kan. Jadi yang disalurkan kecil. Nah, ini kita lihat perbandingannya. Perbandingan parameter hibrid, common emitter, common collector, common base nih. Saya besarkan sedikit. Penguatan arus, penguatan tegangan, impedansi input, impedansi output. Ini common emitter tadi kan. Hampir mendekati parameter hibridnya. 120 salah 119 ya. Ini yang negatif. Puluhan ya, masih puluhan. Ini di atas mendekati ininya ya. Mendekati parameter hibridnya. Ini dalam kilo. 0,6 ya. Input ya, impedansi input masih dalam kilo. Ini impedansi outputnya ratusan kilo. Makanya dia ratusan kilo berarti cocoknya nih di beberapa bebannya ratusan kilo juga. Puluhan ratusan kilo ya. Common collector penguatannya sedikit lebih besar. Negatif ini fasa saja ya. Ini tegangannya fasanya terbalik, ini arusnya kebalik. Penguatan kecil di bawah 1. Jadi kalau 120 dikali 0,9 pasti lebih kecil dari 118, ini lebih kecil memang. Tapi ini kan 36 kali. Daya itu kan arus dikali tegangan ya. Ini penguatannya kali ini. Tapi arusnya ya, ini kan baru penguatannya. Harusnya dicari dulu arus output. Dikali. Ini jika outputnya ini berapa nih kan? Kali. Walaupun lebih kecil tapi tegangannya bisa jauh lebih besar ya. Ini di bawah 1, ini puluhan ya. Jadi tentu daya common emitter jauh lebih besar daripada common collector. Tapi dia impedansi outputnya besar, ratusan kilo. Ini impedansi output dalam ohm. Ya tuh, di bawah 50 ohm. Puluhan ya. Ohm ya. Nah, sehingga dia cocok untuk beban kecil seperti speaker. Speaker itu kan hanya 4 ohm sama 8 ohm. Sehingga dia tidak mungkin kita gunakan ini. Rugi kita. Dapat besar tetapi speakernya tidak disalurkan semua ke speaker. Ditahan sama dia di sini. Kalau ini dia kan ditahannya sangat kecil ya. Hampir semuanya masuk. Impedansi inputnya ini puluhan kilo, ini dari kilo ya. Sehingga dia akan ada rendaman yang lebih besar di inputnya ya. Jadi input akan kerendam. Output akan tersalurkan. Di sini kerendam inputnya sedikit, salurnya besar untuk output yang besar. Tapi untuk output yang kecil dia akan kerendam. Itu juga nih sebaliknya. Rugi kita kalau untuk output yang besar nih rugi. Sini ya kan. Ini common base tadi. Arusnya kecil nih. Yang kecil sendiri ya nih. Di bawah 1. Kalau tadi ini kan mendekati ya 118, ini 120, ini di bawah 1. Tegangannya dia mendekati yang ini, lebih besar kan, tapi kebalik ini negatif ya, positif. Tapi dia besar, lebih besar dari 1, lebih besar dari 1. Ini positif sama positif, tetapi ini kecil daripada 1, ini lebih besar dari 1. Ini kecil daripada 1, ini kebalikannya nih kan, ini kecilnya tegangan, ini kecilnya arus. Ini tegangannya yang negatif, ini sama ya. Nah, arusnya negatif, ini arus negatif. Dia lebih kecil. Nah, ini dia yang ohm input. Nah, outputnya ya ratusan ohm. Dengan ini lebih besar daripada itu. Inputnya kecil, kecil sendiri ya kan. Ini dalam kilo, ini dalam puluhan kilo, ini dalam ohm.
sehingga dia emang untuk input tidak untuk pengukuran-pengukuran yang tidak mengurangi input masuk. Ini biasanya untuk pengaman input pada alat ukur, sehingga jika inputnya itu hampir semua disalurkan kan tidak bunyi. Kalau ini kan rendam sama, pokoknya hampir semua. Jadi kalaupun dia terlalu besar nanti yang rusak dia dulu. Itu pengaman alat ukuran tidak rusak. Tapi waktu dia tidak rusak, semua input disalurkan. Kalau ini enggak, rendam. Ini dia. Untuk outputnya dia juga untuk yang besar. Nah, itu 3 parameter hibrid ya. Nah, 3 parameter rangkaian hibrid. Ini 3 ini juga akan kita bahas nanti untuk parameter P. Nah, di parameter P kita tidak perlu menghafal atau mengetahui rumus santilmat tadi. Rumusnya hanya rumus tegangan arus ohm itu saja ya. Nanti untuk daya. P sama dengan I kali R. P sama dengan P kali I. Ohm V dibagi I. I sepol dibagi ohm. Itu doang. PIR, P, PIR itu doang. Arus, tegangan, daya, ohm. Kalau ini kan ribet ya tadi ya. Nah, tapi dia tinggal memasukkan kalau dapat tahanan AC beban dan tahanan AC input, udah dia masukin semua parameter dapat. Bahkan untuk parameter hibrid tidak. Nah, salah satunya tadi mencari RE aksen. Jadi kan adalah HE dibagi dengan HFE cara cepatnya. Tapi itu masih ada kesalahan yang cukup besar. Di atas 10% ya. Tapi kalau mau cepat itu juga bisa digunakan. Nah, untuk mencari RE aksen itu kita gunakan tegangan DC. Tadi kan tidak ada tegangan DC tadi langsung AC semua. Walaupun dalam kenyataannya ya ini juga AC dan DC bekerja bareng. Kalau tidak ini tidak akan ada penguatan. DC dia sebagai penguat dia, sedangkan AC-nya adalah sinyal yang mau kita kuatkan. Nah, sinyal yang kita kuatkan di AC. DC-nya supaya bekerja sebagai penguat. Titik kerjanya tadi di tengah-tengah garis beban itu dasar penilaian. Nah ini bab 1 selesai kita gunakan. Nanti minggu depan saya ini kan PR-nya yang satu ya, supaya jaga-jaga jika nilai UTS kurang baik itu bisa menambah PR. Tapi dikumpulkan ke Google Classroom nanti ya. Sederhana saja. Nah, sampai di sini dulu. Nanti videonya akan saya kirimkan ke linknya nanti ke Google Classroom ya, untuk menjawab soal tadi, karena di materi kan saya hanya soalnya saja jawabannya tidak saya materikan itu supaya kamu mencatat supaya tahu. Kalau ada tidak tahu nanti ditanya. Katanya tidak tahu. Dikasih PR ya. Tes. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita. Saya tutup. Dan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi kita minggu depan waktu sama. Jadi kita kuliahnya yang ini ya, untuk sana bukan kita aja ya, bahwa kuliah